Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Hendra Gunawan. Saya peserta sekolah Pararegal Sabtu Minggu, Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi pemahaman mengenai profesi pararegal. Istilah pararegal jauh sebelum Undang-Undang tahun 1945 sudah ada, seperti pada zaman Belanda disebut dengan prokol. Pada perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan istilah relawan pendamping. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak menggunakan istilah pekerja sosial. Peran pararegal telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Permen Kumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang pararegal dalam memberikan bantuan hukum, yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, pararegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. Pararegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan pararegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan, dan tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum. Pararegal disebut juga sebagai pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Adapun untuk menjadi seorang pararegal, kita harus mengikuti uji kompetensi dasar pararegal, berupa mengikuti sekolah pararegal, yang di dalamnya kita akan mengenal kompetensi dasar seperti kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum, keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Menurut data BPHN, pada periode 2022-2024 sudah terdapat 619 organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembina Hukum Nasional. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah kota kecamatan yang ada di Indonesia. Untuk itu, peran pararegal dibutuhkan di masyarakat. Di antara yang menjadi kendala dalam akses program bantuan hukum, seperti terbatasnya jumlah dan keterjangkauan organisasi atau lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, minimnya anggaran pemerintah, dan prosedur yang birokratis. Jumlah advokat yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan di persidangan. Selayaknya kelompok miskin dan marginal dapat mengakses bantuan hukum dari advokat. Advokat biasanya hanya berkonsentrasi di kota-kota besar sehingga sulit dijangkau. Di samping harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit untuk jasa seorang advokat. Jadi, menurut saya, dengan adanya pararegal ini, pararegal bisa menjadi sebuah penjembatan atau sebuah jembatan yang menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dengan organisasi bantuan hukum, yang dimana konflik-konflik di bawah, masalah-masalah yang ada di masyarakat bisa tertangani melalui sebuah prosedur yang memang menjadi seorang pararegal itu harus ada supervisi, yaitu supervisinya jadi pengacara atau dari LBH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada atau banyak kurangnya. Mohon bimbingan dan arahannya ke depan. Semoga saya bisa menjadi seorang pararegal yang profesional, yang bisa menyuarakan, membantu masyarakat yang ada di bawah, bersinergi dengan organisasi bantuan hukum.